Apakah mungkin keempat-empatnya itu akan kita tempuh? Mungkin kalau kita mau, kalau kita membuka diri. Kalau kita sudah menolak, artinya ya nggak mungkin, kita sudah menolak. Ini kalau bisa dikategorikan tuh dibagi jadi dua. Yang ini tuh kerjaannya jasad. Yang digambar ini kerjanya ruh atau hati. Nah, apa itu syariat? Kan? Syariat itu adalah aturan. Syarat itu kan aturan kan? Syariat itu aturan. Garis miring alat. Ya kan? Syariat itu aturan, garis miring alat. Penjelasannya bagaimana? Contoh syariat itu rukun wudhu ada 6. Aturan, alat atau teori. Ya kan? Rukun wudhu itu ada 6. Barang siapa beramal baik nanti akan diberi pahala oleh Allah. Teori. Ya kan? Barang siapa berbuat jahat nanti akan dihukum atau mendapat dosa. Itu adalah teori. Hal semacam itu adalah syariat. Paham ya? Dan ranah ini saya yakin panjang semua sudah masuk. Ibaratnya Islam itu sama dengan amping-amping ngarep lawan. Aturan, alat atau teori. Aturan, alat atau teori. Nah, alat itu bagaimana? Contohnya begini. Kita jangan masuk ke ranah agama dulu. Kita beranalogi dulu. Mas Udin mau ke sini, ya kan? Mau ke tempat ini. Pasti dia tidak mau membutuhkan motor. Kalau tidak motor ya membutuhkan kaki untuk jalan. Motor adalah alat. Kaki juga itulah syariat. Paham ya di situ ya? Jadi di agamanya tadi sudah bahwa rukun wudhu 6, berbuat jelek itu akan mendapatkan dosa. Nah, torekoh itu apa? Torekoh itu akses. Akses atau jalan. Syariat ini bisa nggak dilakukan oleh jasad? Bisa. Kita bisa mencerna lah aturan itu dengan akal pikiran. Motor bisa kita lihat dengan mata dan bisa kita gunakan. Nah, yang namanya toriko itu adalah akses. Lagi yang namanya aturan atau teori, ada teori begini, kaca biar bisa pecah harus memakai palu atau benda keras. Itu teori, artinya itu adalah syariat. Dan itu wajib kita berada di situ. Dan alhamdulillahnya sudah. Demi Allah saya yakin sudah semuanya kan. Nah, yang kedua yang bernama toriko. Torik itu adalah akses atau jalan. Ketika Mas Udin tadi sudah mempunyai syariat yang berupa motor, ketika mau ke sini harus lewat jalan. Jalan itulah akses. Ya kan? Ketika ada teori memecahkan kaca itu pakai benda keras, kita itu punya palu lah itu yang namanya toriko. Ketika rukun sholat itu 17, kita melaksanakan sholat, Allahu Akbar, sholat itu namanya toriko. Islam yang kedua, artinya apa? Kita sudah melalui atau berada di zona 2 tahap. Kafah belum? Kafah itu sempurna belum? Ya belum.
Sama aja ini saya beranalogi biar sampai paham. Kemudian yang ketiga, kalau syariat dan torekoh ini bisa kita lakukan dengan jasad, kalau hakikat nggak bisa. Hakikat itu adalah, hakikat itu apa? Hakikat itu tujuan. Hakikat itu tujuan. Sekarang begini, ada teori memecahkan kaca dengan benda keras. Syariat. Torekoe, kita nyari palu, batu, dan benda keras yang lainnya. Yang ketiga, mau tidak mau itu kita harus ada yang namanya hakikat, tujuan. Jadi sampai duwe teori, duwe palu, tapi randi tujuan, tercapai nggak? Enggak. Sama. Yang kedua, ketika Mas Udin sudah punya motor, dia melewati jalan, dia harus punya tujuan. Tujuannya kemana nih? Itulah namanya hakikat. Sholat pun sama, ya kan? Ketika sampeyan tahu rukunnya sholat, syarat wajibnya sholat, itu syariat. Terus sampean bertoreko melakukan sholat, ya kan? Sampai melakukan sholat kan harus ada hakikatnya, harus ada tujuannya. Tujuannya adalah Allah. Jadi paham ya? Jadi ketika di sini 3 pilar ini kudune seharusnya sampean ada. Nah, kita mengaji yang keempat, makrifat. Artinya makrifat itu adalah hasil dari tujuan. Hasil. Logikanya begini, ketika ada teori memecahkan kaca itu dengan benda keras, oke, sama sudah punya. Yang kedua, sama nyari palu, oke, sama sudah bertoreko. Yang ketiga, sama punya tujuan untuk memasang kaca, oke, sama punya tujuan. Tapi kacanya nggak diantem, kacanya pecah nggak? Enggak. Yang nggak bakal sama hanya mentok di hakikat doang, nggak makrifat, nggak ada hasilnya. Hanya punya tujuan, hanya punya teori, hanya punya alat, kaca nggak bakalan pecah. Terkecuali sampai pecah lah. Pecahnya kaca itu adalah hasil daripada teori, ya kan? Atau makrifat, mengetahui bahwa kaca itu pecah. Yang kedua, Mas Udin tadi bawa motor, syariat, dia lewat jalan toreko, dia punya tujuan ke sini, hakikat, tujuan kan? Nah, ketika benar-benar Mas Udin sudah masuk, berarti sudah makrifat, artinya sudah tercapai tujuannya. Nah, sekarang kita balik, kita kembali ke ibadah. Kita tahu teorinya sholat, melaksanakan sholat iya, ya kan? Terus tujuannya menyembah Allah. Ibaratnya nggak palu tadi loh, sampai tapi radi pecah-pecah nih, bakal pecah. Sampai nggak apa tuh namanya, nggak melihat Allah, nggak usul ketika sholat. Kenapa? Jawabannya apa? Tutup. Karena buta, ya kan? Kita dibutakan oleh nafsu. Ya kita ke makrifat ya belum, kita belum dapat hasil. Ya selama ini ya sama secara gambaran, hanya mendapatkan teori, mendapatkan alat dan tujuan, hasilnya belum ada. Terus apakah bisa? Apakah bisa kita itu mendapatkan hasil yang serasa enggak mungkin? Jawabannya bisa. Yang penting sampai punya keinginan. Kenapa itu sahabat jadi dua? Karena hakikat atau tujuan itu tidak nyata, alias abstrak yang hanya bisa kita pikirkan di dalam otak atau dalam hati. Hasil pun juga gitu, hasil kelihatan. Yang kelihatan itu adalah bekas hasilnya. Pencapaiannya itu adalah abstrak juga. Itu adalah pekerjaannya ruh atau hati. Jadi keempat-empatnya ini sampai bisa membayangkan sendiri kalau tidak masuk Islam dengan sempurna. Enggak sempurna kan artinya kan?
Artinya ketika kita keempat-empatnya nggak kita lalui. Nah, maksud saya mengajarkan kajian ini, ayo kita bareng-bareng menuju ke situ. Nanti Allah sendiri yang akan membukakan. Makanya di awal-awal saya bilang hafidhu ala sholawati, kita itu menjaga sholat yang 5 waktu itu adalah thoriqoh. Wa sholatil wusta, dan sholat daim itu juga thoriqoh. Kalau belum kita laksanakan itu masih thoriqoh. Kalau kita punya tujuan sudah mencapai hakikat, makrifatnya yang harus kita kejar. Itu bisa kita terapkan dalam hal apapun. Makanya di awalnya saya suruh sampean apa? Mengkaitkan, menghubungkan bahwa segala sesuatu itu adalah Allah. Dalilnya mana? Di dalam surat An-Nur disebutkan Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi definisi Allah itu adalah cahaya. Cahaya itu kan terang atau sesuatu yang terlihat. Jadi Allah itu nurus samawati wal ardh. Jadi sesuatu yang terlihat di antara langit dan bumi. Itulah Allah. Kok jadi akeh? Jadi banyak gitu kan. Sebab kalau gitu bagaimana kita akan bertajalli? Bagaimana kita akan mengetahui keberadaan Allah kalau kita tidak melihat ayat tersebut? Ya kan? Artinya apa? Jadi kita itu sedikit demi sedikit harus meyakini la haula wala quwata illa billah, bahwa segala sesuatu itu tidak ada daya, tiada upaya, kalau tidak digerakkan, kalau tidak diizini Allah, semuanya tidak akan pernah terjadi. Baik khairihi wa syarrihi, baik itu kejadian yang bagus ataupun kejadian yang jelek. Sebagai contohnya begini, sampai tak suruh mengaitkan kan, ketika Pak Nantri melihat Pak Encup sholat di masjid, di dalam hati ketika kita hendak sholat gaib, harusnya bagaimana Pak Nantri? Melihat Pak Encup sholat di masjid, ketika kita disuruh mengkaitkan siapa yang sholat itu. Nah, itu adalah yang khairihi, sesuatu yang baik kita sandarkan pada Allah. Terus yang kedua, Mbah Gondrong melihat Pak Fuad nyuri mangga. Padahal tadi sudah tak suruh ngaitkan. Siapakah Pak Fuad itu? Hati sampean ngomong apa? Sampean lihat Pak Fuad nyolong mangga, ya kan? Analogi, hati sampean harusnya harus berbisik. Semuanya harus dikaitkan dengan Allah, karena Allahu nurus samawati wal ardh, khairihi wa syarrihi, baik ataupun jelek. Nah, kebetulan sampean melihat makhluk yang bernama Pak Fuad nyuri mangga. Tindakan hati sampean bilang apa? Pak Fuad itu Allah. Lagi ngapain? Kan? Iya. Menghendaki Pak Fuad mencuri mangga. Berarti Allah nyuri ya? Menghendaki Pak Fuad nyuri mangga. Coba deh. Ya, menggerakkan atau menghendaki. Kita pikir bareng-bareng. Ketika Allah menyuruh Pak Encup atau eksistensi Pak Encup itu Allah sholat, bagus enggak? No problem bagi akal. Akal enggak bakal nolak, karena Allah adalah jamilun, tempat hal-hal yang bagus. Untuk mengaitkan Allah dengan hal-hal yang bagus gampang, pasti. Orang beramal, Allah itu yang beramal. Kalau tidak dikehendakin Allah enggak bisa, cukup di hati. Betapa sulitnya ketika lihat Pak Fuad nyolong mangga, kita bilang dalam hati, Allah itu yang nyuri mangga. Sampai bilang gitu enggak? Kalau suruh ngaitkan, Pasti. nah
Itu yang harus kita perbaiki. Nih, tanda kutip di sini yang harus kita singkap. Kenapa sih saya suruh mengkaitkan semuanya dengan Allah? Memang benar. Syariatnya Pak Fuad nyolong mangga. Hakikatnya tapi dibanding dari mata dohir ya. Allah nyolong mangga di mata dohir. Tapi sampai jangan salah, sebetulnya atau ma'rifatnya Pak Fuad itu nggak nyolong mangga, karena walillahi ma fis samawati wal ardh. Mangga kuwi sapa sing gawe? Sing gedhe ki, sing gawe manis, sing menumbuhkan siapa? Lah nek dijikuk dhewe apa ya nyolong? Ya enggak kan? Nah, gawe-gawe dhewe dipepek dhewe kok dihukumi nyolong, betapa zalimnya kita. Makanya di situ walaupun secara khair syarri jelek, ketika kita mengaitkan hal-hal yang tidak mengenakan, kalau kita tahu titik ujungnya, kita nggak bakal medu. Gusti Allah kok nyolong mangga, kita nggak bakal ke situ, karena manggane Gusti Allah sendiri. Coba deh kita kaitkan ke hal yang lain. Ketika bisnis kita terpuruk, yang kita lihat Allahnya. Tapi kalau kita tidak bisa mengaitkan di situ, Gusti Allah kok kejam. Kayak tadi Gusti Allah kok nyolong mangga. Nah, Gusti Allah itu loh ngambil yang kita punya itu kan punya dia sendiri. Kok kita salahin? Ayo, apakah kita nggak zalim? Ujung-ujung WD kok malah diseneni? Ya lucu, ya kan? Pak Nantri misalkan punya motor itu dibahasnya, motor dibahasnya karemu itu ya ben wae dhewe cara Pak Nantri kan kayak gitu kan. Allah pun sama, Allah yang ngasih sampean rezeki, ya enggak? Allah yang ngasih sampean bisnis, Allah yang ngasih sampean istri, semuanya bergerak atas kehendak Allah. Nah kok mbok itu apa status kita kepada Allah, ibaratnya berani melawan. Nah disitulah kalau kita sudah bisa semuanya mengkaitkan dengan Allah, Allah akan nyata di dalam hati kita, ya kan? Artinya nyata itu apa? Bahwa yang kemarin saya sebutkan segala sesuatu itu dihubungkan dengan Allah. Ketika sholat pun kita akan bisa terhubung kalau semuanya sudah kita kaitkan. Tapi ya perlu proses, tidak segampang membalikkan telapak tangan. Makanya ketika sampai sudah mengetahui hal-hal di sini, nanti ada pertanyaan, sampai benturkan, nanti akan